kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, dan sekarang kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa gelap yang ingin mengganggu penaburan benih firman Tuhan, bersatu hati kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih, kami siapkan hati dan jiwa kami untuk menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih G5, kasih tahu bulan depan kita sudah Natalan, begitu ya. Shalom. Jika saudara merasa Bapa menjaga, memelihara, sehingga saudara bisa ada sampai hari ini, katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekaligus selamat yang menyaksikan melalui tayangan YouTube dan televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan melanjutkan firman tentang warfare, ya, yang bagian yang ke-7, di mana kita masuk dalam bagian malaikat bergerak karena doa. Jadi saudara yang melihat di rumah atau dimanapun sudah berada, mau melihat seri yang sebelumnya, saudara bisa membuka YouTube kami, GKJ Family, ya. Kita sampai pembahasan malaikat bergerak karena doa. Saya sudah singgung sedikit 2 minggu yang lalu, dan saya sudah kuiskan, ya. Ternyata tidak ada yang bisa menjawab. Nanti kita lihat bersama-sama. Saudara mesti yakin bahwa setiap dari saudara ini punya malaikat yang menjaga saudara. Kalau yakin katakan haleluya. Pastikan saudara punya malaikat, itu yang penting. Dan malaikat itu bergerak karena 2 hal. Yang pertama karena doa, yang kedua karena firman. Ya, kita akan memeriksa hari ini. Karena doa, kita akan membaca secara bergantian dari 2 Tawarikh 32 ayat 1 sampai 8. Dari sini saya mendapatkan dalam relevansinya dengan malaikat bergerak karena doa, ya. Sebelumnya ada 4 kunci, one by one. Jangan mau langsung yang keempat, satu persatu. Di mana malaikat Tuhan itu turun tangan untuk membantu. Jadi dia tidak secara otomatis membantu saudara. Tetapi ada tahapan yang harus saudara lalui. Kaum pria membaca lebih dahulu dengan saya. Kaum pria katakan haleluya. 2, 3. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan para pelayannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo
di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia." Sama-sama. yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita Adalah Tuhan. Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Amin. Hizkia ini ya bisa saudara ganti dengan saudara sebagai kepala rumah tangga. Atau kalau kepala rumah tangga saudara ini agama lain atau dia membeli kekristenannya, ibu-ibu yang menjadi Hizkia. Bapak-bapak dan ibu-ibu katakan amin. Hizkia ini bukan anak saudara yang menjadi Hizkia. Oleh kata-kata saudara sebagai orang tua, ya, keluarga saudara harus mendapat kepercayaannya. Maksudnya kepercayaannya itu mendapat keyakinannya bisa menghadapi. Dalam rumah tangga pasti ada masalah-masalah yang dihadapi. Entah itu masalah perekonomian, ya, masalah kecelakaan, masalah apapun, sakit dan lain sebagainya. Saudara jangan hadapi bersama orang luar lebih dahulu, tetapi di dalam. Ada dua faktor kalau kita menghadapi masalah. Yang pertama faktor intern, yang kedua faktor ekstern. Tidak bisa cuma satu faktor. Naik lagi sedikit. Tidak bisa cuma satu faktor. Yang pertama faktor intern dulu. Katakan bersama. Diri saya dulu. 2, 3. Kalau menghadapi masalah, diri saudara sendiri jangan lebih dahulu goyah. Tetapi dan keluarga saudara harus bisa berusaha membuat rakyat ini kan anggota keluarga. Mendapat kepercayaannya kembali. Ya, ini faktor intern. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan, di mana malaikat tidak bisa melakukan. Tetapi ada hal-hal yang kita tidak bisa melakukan dan itu dilakukan oleh malaikat. Itulah peperangan roh. Jadi jangan saudara kalau ada masalah, apapun juga, saudara hanya berdoa saja tanpa melakukan apa-apa, salah. Kan ada pepatah orait labore, berdoa dan bekerja. Bekerja itu yang kita bisa usahakan. Oke? Jadi jangan melulu, istilahnya orang Jawa itu pasrah bongkoan, ya, pasrah bongkoan. Kalau bahasa Balinya itu mulut keto, begitu saudara ya. Jangan begitu. Saya sudah berdoa, tapi saudara juga melakukan tindakan. Hizkia ini melakukan 4 tindakan yang bisa dia lakukan. Yang pertama, mengumpulkan orang banyak. Ini jawaban kuis yang keempat. Mengumpulkan orang banyak. Coba saudara lihat di sini. Memang di ayat yang keempat ada tulisan, maka berkumpullah banyak orang. Orang banyak ini kumpul tentu ada pemicunya.
Tidak mungkin tiba-tiba banyak orang kumpul di depan rumah saudara tanpa ada apa-apa. Tidak mungkin. Buktinya hari Senin besok jam yang sama tidak banyak orang kumpul di gereja ini. Betul saudara? Kenapa hari Minggu jam sekian berkumpul orang banyak? Ada pemicunya, karena ada ibadah. Nah ini juga demikian. Jangan kita berpikir, oh tiba-tiba orang kumpul banyak. Tidak bisa ujuk-ujuk seperti itu. Ada pemicunya. Pemicunya itu dimulai dari ayat yang pertama. Ya, ini masalah kan? Datang Sanherib menyerbu dan mengepung. Zaman dulu ini kota itu ada bentengnya. Jangan saudara bayangkan Denpasar yang gede gini. Enggak, kerajaan zaman dulu kan luas daerahnya tapi tidak sebesar kota Denpasar. Ini dikelilingi oleh benteng. Ada pintu utamanya di depan. Orang keluar masuk untuk berdagang dan lain sebagainya. Orang dari luar mau berdagang atau yang dari dalam mau keluar. Ya. Nah ini dikepung sudah. Jadi yang di dalam ini tidak bisa melakukan perdagangan. Apa perdagangan yang paling utama? Bahan makanan. Mereka perlu bahan makanan dari negara, kota yang lain. Nah ini sudah ditutup, dijaga oleh pasukan Raja Sanherib. Ya. Kemudian ayat 3, ini yang bisa dilakukan, tadi di awal ingat ya, Hizkia itu nama saudara, suami atau istri. Dia melakukan apa? Dia berunding dengan para panglima, orang-orang yang bisa dia percaya. Dan melakukan tindakan untuk ini belum. Mata air yang terdapat di luar kota, bukan di dalam kota. Untuk kalau di dalam kota ditutup ya mati Hizkia dan penduduknya. Kenapa dari luar kota? Iya. Sungai, sumber air tidak semua ada dalam kota, ada yang di luar kota. Makanya saya katakan pintu gerbang itu keluar masuk. Sekarang, ada sumber air yang di dalam kota, ada yang di luar kota. Mereka berpikir, ini tentara yang mengepung ini kan butuh logistik. Makanan mungkin mereka bawa dari Asyur, tetapi minuman kan tidak. Masa bawa minum dari Asyur ke Yehuda? Bahan makanan iya. Kita tutup saja. Mungkin saudara berpikir, loh Pak, kan pintu gerbangnya sudah ditutup, sudah dikepung. Bagaimana bisa menutup mata air? Gampang. Pasukan Asyur itu tidak 24 jam melek matanya. Gelap-gelap itu zaman dulu belum ada lampu. Ya, masih pakai obor. Tidak semuanya terang. Mereka bisa mengeluarkan pengintai atau siapapun juga. Dan pasti ada jalan rahasia. Tidak selalu harus lewat pintu gerbang. Jalan rahasia yang hanya diketahui oleh raja, panglima, dan beberapa tentara. Tidak semua tahu, nanti dibocorkan. Nah itu mereka keluar, kita tutup saja. Ya. Dan mereka ayat 3 akhir bersedia membantunya. Nutup mata air itu tidak gampang. Bukan seperti menutup kerannya di kamar mandi saudara. Keran di kamar mandi saudara tinggal diputar mati. Tapi menutup mata air ini tidak sembarangan. Ya saudara bayangkan sekarang, saya cerita saudara bayangkan dan tidur. Sungai, kali, ya yang deres itu nutup bagaimana? Itu perlu orang, tidak bisa hanya panglima dan pasukan, kurang tenaganya karena mata airnya bukan hanya satu. Mungkin ada di sini kan tidak disebutkan berapa. Mereka butuh bantuan orang. Nah itu pemicunya. Siapa yang mengumpulkan? Apakah Hizkia? Tidak. Hizkia pencetus. Diomongkan kepada panglima pembesarnya. Dan itu turun ke bawah. Saya memberitahukan kepada para LCC. LCC yang mengelola ke bawah. Makanya saudara, saya bocorkan rahasia. Waktu minggu lalu kami Kersel LCC, saya memberikan satu soal saja kepada LCC.
Jadi jangan saudara pikir dari sisi itu ngasih saudara soal seenaknya sendiri tanpa mereka tidak diuji, tidak begitu. Saya cuma tanya satu. Saya khotbah tentang meningkatkan pelayanan. Apa peningkatan pelayanan yang ingin saudara lakukan dalam tahun 2026? Peningkatan pelayanan itu bukan kepada kerselnya, tetapi diri saudara ini loh. Hizkia, dia meningkatkan pelayanannya, apa? Mempercayai panglima-panglima. Panglima-panglima ini bisa menyampaikan keinginan hatinya. Ya, saya percaya ide untuk menutup mata air bukan ujuk-ujuk keluar di otaknya Hizkia, tapi itu hikmat dari Tuhan. Karena Hizkia ini orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya kunci pertama untuk para bapak, para ibu di tempat ini dan yang mendengarkan dimanapun, saudara perlu hikmat Tuhan. Hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Kalau saudara tidak takut akan Tuhan, mimpi kamu dapat hikmat. Ya. Nah, lalu orang banyak kumpul. Ini pemicunya. Dari saya sudah ceritakan ya. Sudah jelas? Dan orang bisa kumpul ini karena mereka ada kesatuan. Sepakat. Katakan bersama. Bersatu dan sepakat. 2, 3. Bersatu belum tentu sepakat. Belum tentu. Mau tahu contohnya? Misalnya saudara pulang gereja. Saya ambil contoh Stefanus Mahendra dengan Wisnu. 2 ya. Bersatu. Bisa jadi suami istri. Pulang gereja mau makan di mana? Belum tentu sepakat. Stefanus maunya babi guling, Wisnu maunya kerbau guling. Ya, runding-runding ribut, akhirnya ambil keputusan makan apa? Trek guling. Treknya guling, begitu ya. Belum tentu sepakat. Bersatu ya memang. Di mobil saudara berdua, bertiga, berempat memang bersatu. Tapi belum tentu sepakat mau makan di mana. Satu A, B, C, itu artinya sepakat. Kalau saudara di rumah kumpul ya menghadapi masalah, bersatu ya sudah karena satu rumah. Tapi belum tentu sepakat. Sepakat ini hal yang sangat penting. Coba kita baca. Matius 18, 19, 20. Kita baca bersama-sama. Angkat suara saudara. 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kalau saudara sering baca ayat ini, sekarang baru tidak ditulis bersatu, tapi apa saudara? Baca ini apa saudara? Nah, udah jelas ya, bersatu belum tentu sepakat. Kalau sudah 2 orang, 3 orang, ya itu sudah persatuan. Bukan individu lagi, sudah kata majemuk. Dan perhatikan sesudah koma. Sudah titik, sebab di mana 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya kasih gambaran. Dimulai dari keluarga saudara. Keluarga pasti terdiri minimal 2 orang dong. Makanya ditulis firman Tuhan 2. Tidak 3 atau 4 orang. Betul? Ada yang 2. Karena apa? Belum punya anak atau tidak punya anak. Minimal 2. Kemudian punya anak 3, 4 atau 5 dan lain sebagainya. Kalau saudara sepakat 2, 3 orang berkumpul, lihat baik-baik ayatnya ini. Dalam namaku, katakan bersama dengan yakin, dalam nama Tuhan. Makanya saudara kalau berdoa,
perlu ada perkataan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tidak, kumpulan meskipun sepakat, itu dalam nama siapa? Di rumah tangga, di alam roh yang tidak saudara lihat. Kalau ada masalah, saudara kumpul keluarga, entah suami istri dulu, anak tidak usah tahu, sudah cukup 2. Atau anak perlu dilibatkan karena sudah cukup dewasa dan sudah sekolah minggu. Yang belum dewasa tapi sudah sekolah minggu, sudah mengerti berdoa. Lebih dari 2. Harus ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Di alam roh ada pribadi di tengah-tengah saudara. Itu kisah bukan kisah bohong yang saya katakan. Waktu Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan dapur api, orang lihat dari atas, ditulis dalam firman Tuhan, ada pribadi yang keempat di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Ada pribadi yang keempat. Orang lihat. Siapa? Yang di atas kan? Kan masukkan dapur api. Mereka melihat, loh, yang dimasukkan kan 3. Kok ini 4 ini? Nah itu dia. Ya, saudara di dalam roh tidak menyadari yang bisa kita lakukan kumpul dan sepakat. Yang tidak bisa kita lakukan, nah ini dia. Pribadi yang luar biasa itu ada di tengah-tengah saudara. Kalau saudara yakin katakan haleluya. Yang kedua di gereja. Saya selalu berdoa. Kita katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya mengusir kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Sana 1 deret 3 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berapapun. Jangan kasih celah di tengah-tengah saudara. Celah apa? Ada roh kegelapannya. Karena apa? Karena saudara tidak mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri, coba supaya saudara tahu. Nah, lihat ke belakang. Mereka hanya lihat gundulnya saja ya. Nah, oke, duduk. Bersatu toh? Sepakat? Belum tentu. Misalnya salah satu tidak bicara dalam nama Tuhan Yesus, pasar ya, itu ada celah. Celah itu yang dimanfaatkan oleh iblis untuk apa? Mengambil benih firman Tuhan, mengambil damai sejahtera-Mu, mengambil pertolongan-pertolongan Tuhan yang seharusnya engkau nikmati. Itu celahnya. Makanya kalau di gereja ada 5 unsur. Ibadah itu ada 5 unsur. Unsur yang terpenting persatuan. Apa persatuan? Ya yang tadi sudah saya jelaskan itu. Kalau tidak ada persatuan, Pak Asarya akan menimbulkan celah di antara Pak Anton dan Pak Pohok. Kasihan Pak Anton dan Pak Pohok. Terserah Pak Asarya tidak mendapatkan damai, benihnya diambil oleh iblis. Terserah karena pilihannya dia. Tetapi sudah mengakibatkan kiri dan kananmu ada celah. Sekarang tergantung kalau imannya Pak Pohok dan Pak Anton kuat, celah itu tidak akan nembus. Karena nanti kita masuk bagian yang kedua. Ini penjelasan ayat yang 18, 19, 20. Ya, jadi kita mesti meyakini dengan benar bahwa apa-apa yang saya lakukan di gereja ini bukan berdasarkan keinginan saya. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Itu bukan berdasarkan keinginan saya, tapi ada dasar-dasar firman Tuhan. Saya ini kan dosen S2. Kalau ujian tesis, semua harus ada dasarnya. Landasan teorinya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuannya. Lah itu harus ada. Nah ini juga saya jelaskan. Landasannya firman Tuhan, bukan doktrin saya. Sehingga saudara tidak gampang disesatkan. Haleluya, karena punya dasar. Yang kedua, memperbaiki tembok. Orangnya sudah kumpul ya. Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Siapa yang bangun tembok-tembok yang terbongkar? Iya, orang-orang yang sudah kumpul itu. Jangan sudah baca ini, oh Hizkia bangun tembok kembali. Hizkia itu nanti diganti dengan Pak Heri. Ingat Pak Heri? Pak Heri yang tukang parkir itu, dia membangun toilet
dia angkat sendiri, rumahnya di dalam, batakonya ditaruh di depan karena mobil tidak bisa lewat, itu hanya lewat satu motor saja gangnya itu. Dia ngangkat dari dalam dari luar ke dalam. Saya bilang salah, mestinya pakai surungan itu loh. Saya bukan tukang geledekan, ya. Saudara tahu geledekan? Geledek bunyi, saudara takut itu loh. Geledek. Pakai dorongan itu. Tidak, dia angkat satu-satu bataku. Lalu dia bangun, toiletnya itu diperbaiki. Belum selesai, dia sarafnya kena dan tidak pernah bangun dari tempat tidurnya sampai dia mati. Itu kalau kerja sendiri. Jadi saudara jangan bayangkan, Hizkia membangun tembok, seluruh tembok. Tidak sampai 1 minggu Hizkia mati. Hizkia itu ganti dengan siapa saudara? Loh. Berhenti saya khotbah, saya berhenti seneng loh. Karena saya tidak perlu sakit leher terus. Coba dijawab. Hizkia itu ganti dengan siapa? Saya sudah bilang bapak, ibu, anak-anak tidak usah jawab. Hizkia, saudara mengumpulkan banyak orang. Siapa? Anggota keluarga saudara. Kalau belum tercukupi, siapa? Anggota kersal saudara. Itulah pentingnya saudara bersekutu, berkersel. Dan Hizkia ini diganti dengan siapa? Nama LCC-nya. Makanya penting bagi setiap LC, bukan hanya pintar ngajar. Tetapi lebih daripada itu saudara memperhatikan. Karena maksud Yesus ngomong sama Petrus, gembalakanlah, bukan kasih makan domba-dombaku. Itu dia. Tugas gembala bukan hanya kasih makan, bukan. Kalau kasih makan, tukang jagal juga senang kasih makan terus biar gemuk dombanya. Atau sapi atau kambingnya. Kita ini kan tidak bicara tembok rumah saudara ya. Ini kan kita bicara secara rohani. Bagaimana cara membangun tembok? Saya sudah berkali-kali jelaskan. Doa, worship. Yang pertama itu nafas saudara. Dalam olahraga apapun nafas itu paling penting. Catur, nafasnya penting enggak? Penting. Awakmu kena serangan jantung, kalah main catur. Ya, olahraga yang tidak membutuhkan fisik, perlu enggak nafas? Perlu. Kalau yang membutuhkan fisik, sangat perlu. Pelari, perenang, apapun lomba yang sudah lihat. Ya kalau saya melihat lomba Formula One atau MotoGP, pada saat mereka sudah di lintasan ngebut, detaknya itu naik. Misalnya dari 120 bisa dari 170. Karena adrenalinnya terpacu, mereka fokus dan lain sebagainya. Doa itu nafas rohani saudara. Amin. Ingat ya, warfare ini peperangan rohani. Saya tidak usah jelaskan 2 ayat yang tadi saya skip itu. Perang itu butuh nafas, butuh tenaga. Saudara napasnya tersendat-sendat. Itu tipikal orang Indonesia yang saya tidak usah ceritakan lagi, yang lari maraton 5.000 meter itu. Saudara perlu nafas. Yang kedua, saudara tidak sadar. Saudara ini ada tembok pelindung yang melindungi dari panah api sijat. Iblis itu tidak berhenti nembakkan panah api. Dia senang kalau saudara jatuh. Dia senang. Sebab kalau saudara punya malaikat, iblis juga punya malaikat iblis khusus buat saudara. Kaget toh? Tadi senang. Wih, aku punya malaikat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Iblis juga punya malaikat yang khusus buat saudara. Tapi ingat ya, Tuhan dan iblis itu selalu kontradiktif. Malaikatnya saya selalu ingin melindungi saya.
Malaikatnya iblis selalu ingin menjatuhkan saya. Di agama yang terbesar di Indonesia, mereka percaya tuyul jahat, tuyul baik. Mereka percaya. Ya, tuyul. Jin juga. Jin ada yang baik, Pak. Ada. Siapa? Jinhu. Papi saya Jinhu. Jin siapa yang baik? Jin film Jenny itu, jin yang baik. Dia ada di sini. Gereja Kristus Japan ini luar biasa, saudara. Ya, ada bekas menteri P&K, siapa itu? Yang punya Gojek itu loh. Nadiem Makarim ada, Jenny ada, ya. Hanya hari ini Jenny-nya hidungnya ditusuk sama apa itu enggak tahu. Buntu hidungnya. Iblis itu nembak. Bayangin ya, peperangan. Saya kan sudah bilang ada temboknya, dihantam terus sama musuh. Des. Saya tanya ya, apakah sekali dihantam, temboknya jebol apa enggak? Jebol apa yang yakin dong? Jebol apa enggak? Kalau enggak bisa jawab, sudah kebanyakan nonton film Korea deh. Enggak jebol. Tapi musuhnya nembaknya yang situ terus, dus, lama-lama bolong. Pikirkan, tembokmu berapa banyak lubangnya? Sudah ke gereja? Yes, silakan. Tidak apa-apa, pintu gereja kan terbuka, siapa saja boleh masuk. Saudara beribadah? Yes. Saudara baca Alkitab? Yes. Tapi itu bukan membangun tembok. Karena dikatakan firman Tuhan itu pedang roh, pedang, bukan tembok. Tembok saudara ini doa. Itu yang penting. Percuma kita pedangnya tajam tapi temboknya tidak kuat, lubang-lubang. Oh, anak Tuhan yang dengar di rumah juga. Kalau tembok saudara kokoh, ditembak panah api si jahat, kadang pecah-pecah, kita doa, saudara nggak sadar. Setiap kali saudara worship God, saudara sedang kayak tukang, tembok yang rusak, yang lobang, yang retak, diperkuat, diperbaiki. Haleluya. Haleluya. Itulah pentingnya. Silakan. Saya kan cuma ngomong saja. Saudara percaya? Oke, enggak, nanti kita lihat. Saudara sebagai orang Kristen, temboknya lobang. Pantesan. Hidupmu ini bukan lagi dikuasai roh Tuhan. Roh iblis yang menguasai kenapa? Sudah lobang. Iblis kan nembak terus. Begitu lobang, dia tembak panah. Iya kena. Saudara tidak sadar, karena ini masalah rohani. Masalah roh. Roh-rohani. Saudara tidak sadar. Diri saudara lobang di sana. Misalnya lobang di mana? Keuangan. Tidak pernah pulih dari keuangan. Ya karena sudah tertembak. Gimana mbak caranya? Sudah jangan ngomong gimana caranya. Pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan, bukan sedia payung sesudah hujan. Kan begitu. Sebelum itu jadi lubang, sebelum sudah ketembak, lebih baik jaga. Kan pepatah-pepatah ada. Sedia payung sebelum hujan. Sedia jas hujan sebelum hujan. Yang enggak baca jas hujan, minggu lalu nunggu sekian lama di gereja. Oh ya, yang minjem jas hujan saya itu sudah dikembaliin atau belum Pak Robi? Udah. Sudah ya. Saya kasih pinjam Pak Robi jas hujan saya. Warna apa? Pink. Biar gampang. Yang ketiga, jelas ya, doa. Yang ketiga, ayat 7 dan 8, mengucapkan firman. Ada satu saat tadi saya mau tanya Pak Hendra tapi mepet waktunya ya. Pak Hendra mungkin bisa membantu dari atas.
Ada satu saat di mana Israel ini bukan hanya sekarang ya, berperang melawan Hamas, tapi dia juga menyerang negara lain. Negara apa saja itu Pak? Irak, Iran, hah? Iran, ada lagi yang lain? Yaman, betul. Jangan saudara, ternyata Andrew ini pengamat politik. Ya gitu, dia harus membantu, ya. Saudara, pasukan Israel, negara Israel tidak sebesar Amerika Serikat. Israel tidak sebesar Indonesia. Penduduknya sedikit, daerahnya kecil, otomatis tentaranya juga sedikit. Loh, kalau cuma memerangi Hamas, dia sudah habis di sana, bagaimana dia bisa memerangi Iran, bisa memerangi Yaman, bisa nyusup ke negara-negara itu? Tentaranya siapa? Israel tidak seperti Rusia. Rusia yang sebesar begitu saja, dia pakai tentara bayaran. Salah satunya kan tentara dari Indonesia. Pernah baca saudara itu? Tidak pernah, karena saudara bacanya bubu. Dan Alkitab terus bacanya. Tentara Indonesia, dia terluka sekarang. Dan kepingin kembali ke Indonesia. Israel tidak. Saudara tahu, saya pernah melihat. Waktu mereka menghadapi Hamas, Yemen, Iran, apa yang dilakukan oleh tentara-tentara itu? Setiap kompi, bukan kumpi, ya, kompi, mereka kumpul. Komandannya ngajak mereka nyanyi. Nyanyi apa? Pulangkan saja. Nyanyian yang sudah nyanyikan itu seperti membacakan firman. Aku punya, lanjutin, Tuhan yang besar. Berapa kali ditulis di Alkitab, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang besar. Haleluya. Ya. Tak pernah ku takut, Allah menjagaku. Ada di Alkitab. Lagu yang sudah nyanyikan itu mengucapkan firman. Jadi kalau nyanyi itu yang benar. Lihat ya, Israel sumber dayanya kecil, manusia maksud saya. Dia bisa, saya mau tanya, Iran, Yaman membalas enggak? Balas. Hancur enggak Israel? Tidak. Mereka yang source-nya lebih gede, lalu tidak meneruskan. Karena mereka juga tahu. Tahu apa mereka sekarang ini? Mereka tahu Israel itu punya pelindung. Itu dia. Saudara sebagai Israel rohani, saudara juga punya pelindung. Haleluya. Nah itu dia. Dia 7 dikatakan, saya kasih bahasa Inggrisnya saja. Enggak ya. Ayat 8. Ini. Sorry saya tidak copy di situ. Rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Nah ini kurang pas. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah. Rakyat menjadi tenang. Rumah tangga, saudara yang menghadapi masalah tidak mungkin bisa tenang. Tidak ada masalah aja belum tentu bisa tenang kok. Apalagi ada masalah, tidak mungkin. Kepikiran. Tetapi karena perkataan Hizkia, ngomong apa Hizkia? Firman. Rakyat menjadi tenang. Di mana tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Puji Tuhan yang suka baca Alkitab. Jangan sampai ada yang jawab, terletak uangku. Ini kata-kata yang dia ucapkan.
kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak. Yang menyertai kita adalah Tuhan. Katakan bersama-sama dengan keras. 2, 3. Amin. Yang bilang saya terjadi dalam hidup saudara. Yang bilang kita, ya kita rame-rame. Lawan iblis itu bukan rame-rame. Iblis menyerang saudara tidak rame-rame. Saya ini membangun. Membangun apa? Kerohanian saudara. Supaya apa? Saudara tidak terus-menerus jadi orang Kristen yang memang rajin gereja. Iya, tampangnya ada di gereja. Tapi iman saudara, ucapkan, karena di rumah belum tentu saudara mengucapkan ini. Sekarang nih kesempatan yang paling baik. Lihat ya, ini kan saya tadi bahas. Mengucapkan firman baru. Saudara ikuti alur saya. Ada hal yang bisa kita lakukan, ada yang tidak bisa kita lakukan. Hal yang tidak bisa kita lakukan itu akan datang kalau kita sudah melakukan bagian kita. Tidak ada Yesus nyuruh Lazarus keluar. Hai Lazarus keluar. Lazarus bangkit, dia dorong-dorong. Tidak kuat. Dorong apa? Dorong batu kuburnya. Dia satu orang dorong-dorong. Mati lagi dia. Betul? Halo, are you with me? Yesus bilang apa? Gulingkan batu kubur itu. Itu butuh banyak orang. Orang-orang ini ribuan kelaparan. Yesus menengadah ke langit. Lalu turunlah hujan roti dan ikan dari langit. Turun roti dan ikan. Orang-orangnya mati ketimpa roti sama ikan. Harus ada sarananya dulu. Bawa 5 roti 2 ikan. Harus ada Andreas yang bawa ke Yesus. Kalau saudara tidak mengikuti ini, saudara pulang, iya begitu saja, enggak ada berkat yang saudara terima. Kenapa? Karena saudara tidak mengucapkan firman. Ingat ya, Hizkia yang mengucapkan ini. Hizkia itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ini ingat baik-baik. Catat, dengarkan lagi rekaman YouTube-nya. Nih, mana yang ketiga? Yang menyertai lebih banyak itu bukan rakyatnya, bukan. Ini menunjuk kepada malaikat, ini perkataan iman. Haleluya, ini perkataan iman. Kenapa? Kok bisa lebih banyak? Karena satu malaikat Tuhan itu sangat powerful, tidak usah banyak-banyak. Apalagi banyak yang menyertai, luar biasa. Sebelum Tuhan menyertai saudara, turun dulu pasukannya. Ini menunjuk kepada malaikat Tuhan. Ya, yang ketiga ini. Karena apa? Karena dia mengucapkan firman. Kemudian yang keempat, berdoanya dengan iman. Coba saudara jawab titik-titik ini apa? Setelah rakyat terbangun imannya, karena ada yang bisa jawab, angkat tangan. Maka mereka berdoa dengan iman bersama Nabi Yesaya. Setelah rakyat terbangun imannya karena, silakan dijawab. Minggu ini kan enggak kersel, minggu depan baru karena kita ada galunggung, ya kan? Galungan. Pak Bail, gini, ya silakan. Dia udah bingung sama baju batik baru yang tadi sore. Pak Fedi ya? Tidak ada, saya dari tadi ngomong, tidak ada saya khotbah merendahkan diri, dari tadi nggak ada ngomongan merendahkan diri. Bu Elis, setelah ya terbangun imannya karena kepercayaan, hampir betul.
Iya. Karena perkataan Hizkia, saya bilang step by step. Yang ketiga, nanti dapat hadiah. Karena minggu ini tidak ada kuis, Ibu Yohana dia dapat 100.000 langsung. Woi, luar biasa. Enak tuh tinggal jawab, salah enggak keluar apa-apa, menang dapat 100.000. Jangan pakai makan bareng Pak Anton ya, itu haknya ibu sendiri. Waktu Pak Anton kerja, ibu diem-diem berfoya-foya ya, dan berdoa nanti 100.000 bisa jadi sisa 12 bakul. Terbangun imannya karena perkataan Hizkia. Imannya terbangun karena ada yang mengucapkan ucapan iman. Ingat ya, Hizkia Bapak Ibu, jangan ini. Wadah, kita sudah habis uangnya. Kalau mau minjem ke siapa? Jaminannya apa? Waduh pusing dah. Kalau sudah pusing, iblis masuk, dikasih bisian. Bunuh diri. Banyak toh kita baca di berita 2 minggu lalu. Ada ibu yang bunuh anak-anaknya. Ya, ada bapak yang bunuh istrinya terus ya mati. Berapa bulan lalu di daerah mana tuh Bu Suratmi? Bu Suratmi ngantuk, dia ngeliat saya begini. Waktu saya panggil Bu Suratmi, dia bilang, itu aku atau bukan yang dipanggil? Pak Po. Dia bunuh istrinya, terus dia bunuh diri. Kenapa? Terlilit judul. Bapak Ibu, jangan ngomong begitu. Makanya iman datang dari takut akan Tuhan. Hasilnya tolong dibacakan. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. Kalau saudara baca Alkitab, baca dengan suara yang yakin di rumah. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saya di segala penjuru tempat saya. Itu kalau baca Alkitab tuh kayak begitu. Jangan kalau sudah baca Alkitab pagi dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudara baca Alkitab, tapi saudara sedang membaca kisah. Betul? Bukan membaca dongeng, membaca kisah. Kisah yang sudah terjadi, dialami oleh Hizkia. Kisah itu terjadi pada saudara enggak? Tidak. Masa kita baca koran kisah itu terjadi pada kita? Seorang bapak tewas terlindas kereta api, masa saudara tewas terlindas kereta api? Kalau saudara baca gitu di rumah, makanya Bapak Ibu saudara-saudari baca Alkitab every day, tapi nggak ada hasilnya. Karena saudara baca kisah. Saudara tidak sedang membaca menjadi rema untuk diri saudara. Kalau saya, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua masalah saya. Tuhan menyelamatkan saya dan keluarga saya dari malapetaka masalah. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saya di segala tempat saya ada. Amin. Itu saudara ngulangi baca, itu bukan kisah. It happens to you. Ngerti saudara? Saya ngajari saudara dewasa. Jangan baca cepet-cepetan begitu.
Lihat ya, tidak dikatakan mengirim malaikat-malaikatnya. Betul? Halo? Lihat tak? Yang saya kasih highlight dulu. Baca sama-sama. 2, 3. Lalu cukup. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau malaikat-malaikat ya malaikat-malaikat. Kalau malaikat ya malaikat. Baik. Karena satu malaikat Tuhan itu bisa membasmi 185.000 musuh. Apakah yang mengepung Yehuda lebih dari 185.000? Tidak. 185.000 itu jumlah yang sangat gede untuk pasukan, logistiknya mau seberapa banyak, tidak mungkin. 100.000 yang dibawa oleh Sanherib saja sudah luar biasa. Tidak sampai, cukup satu. Masalahmu? Ada yang lebih banyak dari 185.000? Ada. 185.000 masalah. Sakit 185.000 sudah mati. Cukup satu. Ini turun karena 1, 2, 3, 4 sudah lakukan. Yang pertama, kan ini karena doa. Karena apa? Hizkia ini dekat sama Tuhan. Dekat itu lewat mana? Lewat doa. Kok bisa Pak? Doa itu komunikasi. Saya paling dekat dengan LCC saya. Di antara saudara yang ada di sini, LCC saya paling dekat. Sebab saya komunikasi. Setiap minggu sekali bagikan ini, itu komunikasi. Saya memang kenal dengan siapa tuh? Kamu yang kameramen tuh siapa namanya? Ya, Samuel. Hah? Christian. Saya memang kenal dengan Christian. Tapi tidak dekat. Karena kita jarang komunikasi. Dan saya tidak pernah SMS WA kamu. Betul? Karena apa? Saya tidak punya nomornya. Bagaimana saudara bisa dekat sama Tuhan, Tuhan dekat sama saudara, kalau saudara nggak pernah komunikasi? Lewat apa? Sekali lagi, worship. Cukup ya? Poin berikutnya, singkat. Malaikat bergerak karena firman. Kita baca sama-sama. 103, 20. 2, 3. Pujilah Tuhan. Hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Amin. Bahasa Inggris lebih mantap karena di sini dikatakan obeying. Apa obeying? Obeng. Mentaati. Kalau sini kan melaksanakan. Ya. Mentaati. The voice of his word. Bukan his voice. His word ini bukan perkataan, firman. Jadi waktu Hizkia sampai ke poin yang ketiga, dia bicara. Yang menyertai kita lebih banyak. Malaikat itu sudah siap, ready, siap untuk menolong saudara. Siap untuk menolong Hizkia dan penduduknya. Mereka sudah siap malaikatnya. Tidak ujuk-ujuk dipanggil. Ya. Doa, firman, jadi satu. Begitu Hizkia ngomong bagian yang ketiga ini, malaikat sudah siap. Tinggal Tuhan kasih komen. Yes, sikat. Masalah saudara itu tergantung saudara. Cepat selesai, tidak selesai. Yang pertama memang tergantung Tuhan ingin menguji iman saudara, ingin mendewasakan saudara. Yes, tapi lebih banyak yang kedua.
Kalau mau cepat selesai, ada ujian-ujian yang harus saudara lalui. Tidak bisa saya 6 minggu pakai kateter tidak langsung sembuh. Tidak, apakah saya tidak berdoa? Berdoa. Apakah doa saya kurang mujarab dibanding saudara? Belum tentu. Tuhan langsung tolong? Tidak. Karena apa? Karena saya juga masih berperang. Lawan siapa? Malaikat iblisnya ini ganas. Tidak bisa dilawan dengan sersan. Harus dilawan dengan pangkatnya lebih tinggi. Seperti Daniel itu. 21 hari. Daniel saja 3 minggu berdoa. Mansur tidak tahu berapa lama berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Naikkan kedua tanganmu, naikkan suaramu, kami. Kami tak dapat, kami tak. Tuhan yang perlu Tuhan, dia sembah dulu, tinggikan, muliakan Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan keagungan-Mu, kami mengakui Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kitile ala wala malalalala, ire kitile melelelelelelelele, ire kile ala malamalala masih kitile lelelelelele.
tak dapat, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa Tuhan. Iman kami dibangkitkan, tumbuh mulai firman kami dengar Tuhan. Kami harus memperbanyak, harus rajin berdoa, harus rajin mengucapkan firman Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh. Dan melalui doa dan firman, malaikat-Mu ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih kami pulang, tidak sama seperti kami datang Tuhan. Kami membawa benih firman Tuhan, kami membawa berkat dari Engkau Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, beri kesehatan, kesegaran, kekuatan luar biasa Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan kami serahkan dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pendataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap kehidupan kami. Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu, setiap pelayan kemah suci hari ini. Anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang dahsyat, ya dan amin, itu akan tergenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima